Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua di video sebelumnya tentang konferensi pers dari Erik Ten Hag. Gua menyampaikan kalau gua akan memberikan opini gua ya terkait dengan informasi Harry Maguire yang menjadi kapten dari Manchester United. Tapi sebelumnya gua ingin membahas sedikit soal kabar Frankie De Jong yang dikabarkan John Murtough dengan Richard Arnold sudah berada di Barcelona ya untuk kabarnya untuk melakukan negosiasi langsung dengan Barcelona terkait Frankie De Jong. Nah, yang ingin gue bahas di sini adalah bagaimana ini cukup berlarut-larut transfer dari Frankie De Jong sudah memakan waktu cukup lama, bahkan sekarang skuad dari Manchester United sudah berada di Bangkok, sudah memasuki atau memulai pre-season tour, tapi Frankie De Jong masih belum jelas kabarnya. Bahkan sekarang waktunya sudah mendekati Frankie De Jong kembali ke Barcelona untuk melakukan latihan kan ya, karena waktu liburannya sudah mau habis. Ini bagaimana? Haruskah kita menghentikan perburuan Frankie De Jong atau ya beranjak ya berburu pemain yang lain di posisi yang sama? Ada nama-nama lain seperti Ruben Neves ya kan, dan juga nama-nama lain, ataukah kita ya terus nih berburu? Kalaupun iya, sampai kapan menunggu Frankie De Jong? Nah, di sini gue ingin memberikan opini gue sedikit, yaitu menurut gue begini. Frankie De Jong ini pemain kabarnya ya, dan ini yang gue asumsikan adalah pemain yang diinginkan oleh Erik Ten Hag. Erik Ten Hag ingin supaya Frankie De Jong datang ke Manchester United. Frankie De Jong pemain yang fantastis di tim nasional Belanda, pernah bekerja sama dengan Erik Ten Hag di Ajax dan kontribusinya di Ajax cukup luar biasa. Pemain yang menurut gue world class, sangat bagus. Dan bukan hanya itu saja, tapi dia sudah mengenal Erik Ten Hag. Erik Ten Hag pun juga kenal dia, tahu bagaimana cara memaksimalkan seorang Frankie De Jong di dalam squad dan sistem, dan bahkan ini yang ingin dijadikan dasar membangun fundamental sepak bola di Manchester United. Dan menurut gua ini merupakan elemen yang sangat-sangat penting dari sepak bola yang akan diimplementasikan atau dirancang ya oleh seorang Erik Ten Hag di Manchester United. Oleh karena itulah pihak klub betul-betul sangat berusaha keras untuk mendatangkan Frankie De Jong, walaupun sekarang ini dengan rambu-rambu yang ketat. Artinya tidak seperti yang lalu-lalu nih, di mana cukup longgar kebijakannya. Tapi kali ini tidak. Klub tampaknya lebih punya prinsip dalam tanda kutip ya dalam melakukan kegiatan transfer musim panas ini. Klub tahu, dan gue yakin pun juga demikian, bagaimana Erik Ten Hag sangat ingin mendatangkan Frankie De Jong di Manchester United untuk membangun sepak bola sekali lagi di Manchester United dengan seorang Frankie De Jong sebagai dasarnya. Ini tampak jelas ya. Erik Ten Hag juga di konferensi pers mengatakan kalau lini tengah adalah salah satu lini yang ingin dia bangun di Manchester United, dan ini gue asumsikan dia ingin membangun lini tengah dengan seorang Frankie De Jong. Dia sudah tahu bagaimana, kalau gue asumsikan sekali lagi ya, sudah tahu bagaimana cara memaksimalkan atau menggunakan seorang Frankie De Jong di dalam sistemnya di Manchester United. Cuman, nah dia nih, prosesnya sangat memakan waktu. Dan bagaimana ini? Apakah kita memburu, atau menurut gue ya, diakhiri saja? Menurut gue bursa transfer ini masih cukup lama ya kan, kita bahkan masih belum, kabarnya kan sampai kapan ini, Agustus akhir, September, kita masih di bulan Juli, belum berganti bulan Juli, waktu masih ada. Dan memang betul idealnya pemain itu datang sebelum pre-season tour. Cuman menurut gua untuk Frankie De Jong mungkin agak ada sedikit pengecualian. Karena apa? Karena sang pelatih sudah sangat-sangat mengerti ini pemain mau seperti apa. Tentu saja kalau dia punya waktu beradaptasi, dan dia harus punya waktu adaptasi juga ya, dengan squad, dengan sistem, dengan klub, dengan kota, dengan banyak hal. Yang tentu saja dengan hal adaptasi dengan banyak hal tersebut tadi yang gue sebutkan ya, banyak lagi sebenarnya, itu akan lebih ideal dilakukan di awal, artinya dia bisa datang lebih cepat. Cuman sekarang ini kan memang complicated ini prosesnya. Bagaimana? Kalau menurut gue sih, ya memang kita harus memberikan waktu, sabar, percaya dengan manajemen ya. Artinya John Murtough dalam melakukan perburuan kepada pemain yang direkomendasikan secara
secara keras mungkin ya oleh seorang Erik ten Hag untuk menambah kualitas di lini tengah. Yang gua sepakat, kualitas lini tengah Manchester United dilihat dari apa yang diperlihatkan musim lalu ini jauh dari apa ya, jauh lah dari tim yang lain, Manchester City, Liverpool, atau bahkan Tottenham Hotspur sekalipun ya. Ini masih cukup ada gap. Kita tidak bisa menurut gue hanya mengandalkan Fred dan juga Scott McTominay. Harus ada kualitas yang lebih di sana, yang bisa nyetel dengan sistem yang dimaui atau ingin dibangun oleh manajer. Oleh karena itu menurut gue ya sudah, kita sabar dulu aja. Paling tidak gue ya, ini gue sabar saja dulu, ikutin prosesnya. Tentu saja nanti kalau waktu semakin bergulir, mungkin seminggu 2 minggu lagi kalau memang tidak ada yang datang, paling tidak sebelum tim balik ke Eropa, melanjutkan turnya di Eropa. Nah disitulah mungkin waktu yang tepat untuk switching target kalau memang Frenkie de Jong diputuskan terlalu sulit untuk didatangkan, terlalu complicated, karena memang halnya sangat complicated sekali terkait dengan mendatangkan Frenkie de Jong. Gua nggak harus menyebutkan ya, karena teman-teman gue yakin juga sudah banyak, selain soal masalah add-ons, lalu juga masalah gaji, masalah sang pemain kabarnya masih ingin di Barcelona dan lain-lain. Tapi yang jelas sekarang John Murtough dan Richard Arnold berada di Barcelona. Ini menurut gue menunjukkan bagaimana usaha dari tim manajemen Manchester United ini juga all out ya. Tapi tentu saja mereka juga punya rambu-rambu, yaitu tadi harga. Mereka tidak ingin terlalu jor-joran. Jadi menurut gue ya, paling tidak untuk gue ya sabar-sabar dulu saja mengikuti proses seorang Frenkie de Jong ini. Nah, hal yang kedua yang ingin gue berikan opini adalah tentu saja penunjukan seorang Harry Maguire. Bagi yang mengikuti Football United sudah tahu ya bagaimana pendapat gue tentang Harry Maguire sebagai kapten Manchester United di beberapa video yang sudah cukup lama ya, sekitar sebulan 2 bulan yang lalu bahkan. Dan juga video bahkan gue bikin konten tentang siapa sih sebenarnya pemain Manchester United yang gue pikir atau gue rasa paling tidak ya, bisa atau sosok yang tepat untuk menjadi kapten. Gue tahu teman-teman juga punya banyak komentar tentang Harry Maguire, banyak juga komentar soal masalah siapa yang bisa atau layak menjadi kapten di Manchester United. Ada banyak nama di sana. Bagi yang belum lihat videonya ya, gue sih secara pribadi gue berpikir seorang Bruno Fernandes ya, dengan alasan yang sudah gue sebutkan di video tersebut. Bagaimana ini sekarang Erik ten Hag sudah memutuskan Harry Maguire yang akan jadi kapten? Begini, gue melihat Erik ten Hag ini kan sudah berada di Manchester United sudah 2 minggu kurang lebih. Dia sudah berjumpa dengan mayoritas pemain di Manchester United di skuad utama. Dia sudah berbicara dengan mereka. Gue yakin ya, karena kapten ini merupakan elemen yang sangat penting di tim dan juga di klub. Dan Erik ten Hag juga punya staff. Dia ada Michel van der Gaag, dia ada Steve McLaren, ada Eric Ramsey, ada juga elemen-elemen di klub yang mungkin tidak terdeteksi ya. Tapi yang jelas gue yakin dia mendengarkan banyak pihak, dia berbicara dengan banyak pihak, salah satunya terkait dengan posisi kapten ini, sehingga dia simpulkan kaptennya Harry Maguire. Nah, bagaimana ini? Harry Maguire secara permainan musim lalu merupakan musim yang buruk bagi Harry Maguire. Sekalipun musim sebelumnya maksud gue 2 musim yang lalu penampilannya jauh lebih baik daripada musim lalu. Sempat tentu saja bermain buruk, tapi ya sorotan media menurut gue juga berpengaruh di sana ya, dimana 2 musim lalu paling tidak maksud gue karena dia bermain di Manchester United maka sorotannya agak sedikit berlebih, dan ini sangat disorot banget musim lalu ketika dia bermain jelek dalam frekuensi yang cukup banyak pula. Dan oleh karena itulah posisi kaptennya akhirnya diusik. Tapi bagaimana dia bermain di Inggris di Euro cukup berbeda. Dan dari situ sih gue berpikir sebenarnya dia punya potensi untuk ya bermain dengan baik ya. Cuman sekali lagi ya dia harus meningkatkan ini permainannya. Mudah-mudahan Erik ten Hag merupakan pelatih atau manajer yang tepat sehingga bisa mengeluarkan kemampuan seorang Harry Maguire sehingga bermain di kapasitas tertinggi. Mungkin salah satunya mendatangkan Lisandro Martinez ini juga bisa menjadi dan kalau seandainya memang benar datang, dia bisa menjadi semacam kayak pecut. Kalau dia tidak bermain baik ya dia tidak akan bermain begitu ya. Tentu saja ini menurut gue hal yang tidak ada musim lalu. Nah balik lagi soal masalah posisi kapten, bagaimana menurut pendapat gue?
Kalau seandainya sudah diputuskan bahwa kapten Manchester United oleh Erik ten Hag sang manajer, dengan pertimbangan, gue yakin pasti dengan pertimbangan juga, dan pertimbangannya gue yakin juga banyak, karena sekali lagi posisi kapten ini penting. Kalau sudah dipastikan dan kalau sudah ditunjuk kapten Manchester United musim depan adalah Harry Maguire, maka gue 110% akan mendukung Harry Maguire sebagai kapten Manchester United. Ini kalau gue sekali lagi. Kenapa? Karena gue tahu posisi kapten ini juga penting. Ini keputusan dari sang manajer. Gue trust ya, artinya in Erik ten Hag, I trust. In Erik ten Hag, I trust. Dan bentuk kepercayaan gue adalah mendukung juga keputusan dari seorang Erik ten Hag. Bahkan ini belum masuk kompetisi, jadi menurut gue, ini untuk gue secara pribadi ya, gue tidak akan mengkritik. Karena memang musim saja belum mulai, pertandingan belum mulai, dan sekali lagi gue yakin ini juga sudah dipertimbangkan oleh Erik ten Hag. Kalau sudah diputuskan demikian, gue akan 110% mendukung. Ini sama seperti manajer, dimana tentu saja kalau yang mengikuti Football United ya, ketika ada dua calon yang bersaing mendapatkan posisi manajer Manchester United, mungkin masih ingat sebenarnya siapa pilihan gue. Tapi setelah itu ditetapkan, selesai tentang masalah perbedaan ini, 110% gue tunjukkan gue mendukung manajer Manchester United. Dan ini yang gue lakukan juga untuk sang kapten Harry Maguire, paling tidak untuk musim ini. Sambil tentu saja ini juga tidak secara tidak secara tutup mata begitu, tidak, gue tetap akan terus mengikuti. Ini mungkin dimulai dari nol ya, katakanlah. Dan nanti gue akan lihat bagaimana perkembangannya. Kritik pastinya juga nanti akan datang, tapi kritik yang gue harapkan paling tidak dari sudut pandang gue ya, yang ya kritik yang membangun paling tidak sih. Artinya tidak yang menjatuhkan pemain dan lain-lain. Tapi kalau seandainya memang nanti ya dia tetap sama seperti musim lalu, ya gue akan terus bikin mungkin ya mengkritik lewat konten gue seperti yang sudah gue lakukan juga ya musim lalu. Tapi untuk kali ini 110% gue ada di belakang kapten Manchester United, Harry Maguire. Bagaimana menurut teman-teman soal masalah hal ini? Dua hal ya, Frenkie de Jong dan juga Harry Maguire. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih juga selalu mendukung channel Football United. Terima kasih juga selalu sopan. Dan ya sopan dalam berkomentar, itu betul-betul memberikan semangat buat gue untuk bikin konten selanjutnya. Gue doakan semuanya sehat-sehat selalu, lancar-lancar rezekinya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.